khalifah itu? Kok petang-petang mampir ke rumah janda itu? Ada apa itu? Tetapi ada kelompok-kelompok orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu la yukallimuhum yaumal qiyamah. Ada tiga kelompok orang yang tidak diajak bicara oleh Allah. Wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim. Ahadits sahih al-kamakol. Tidak dilihat oleh Allah, bahkan tidak diampuni oleh Allah. Yang pertama yaitu al-imam al-kadhib, pemimpin yang pembohong. Siapapun pemimpinnya, dari yang paling tinggi sampai paling bawah, kalau dia pembohong, maka nanti di akhirat tidak direken sama Allah, tidak diajak bicara, bahkan tidak diampuni kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Umar ibn Khattab, pemimpin yang sangat terkenal, sampai disebut dengan Al-Faruq, setan saja sampai lari ketika ketemu Umar bin Khattab. Bahkan sebagian rumah-rumah kita ditulisin Al-Faruq supaya setan lari. Karena beliau sebagai pemimpin tidak bisa tidur kalau ada rakyatnya, ada masyarakatnya yang tidak diperhatikan, tidak dapat makanan, tidak dapat pakaian, ada yang tidak makan, ada yang tidak punya pakaian. Umar bin Khattab menemui hampir tiap petang, beliau datang ke rumah, ada seorang janda tua, rumahnya biasa, sederhana sekali. Tiap petang beliau datang ke rumah itu membawa bingkisan. Maka kemudian ada sahabat lain yang curiga, ada apa khalifah itu? Kok petang-petang mampir ke rumah janda itu? Ada apa itu? Maka kemudian pagi-pagi besoknya sahabat ini mendatangi rumah tersebut, ingin tahu apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Para hadirin, betapa kagetnya sahabat ini setelah tahu apa yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab. Wahai bunda, tahukah engkau siapa yang datang tiap petang itu? Saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Saya buta, saya tidak bisa cari makan, tidak bisa keluar rumah. Tapi tiap petang ada seorang yang datang untuk memberikan saya makanan, untuk menyuapi saya. Seketika itu sahabat ini kemudian beristighfar kepada Allah, bahwa ternyata perempuan ini pun tidak tahu siapa yang datang setiap petang itu, bahwa dia adalah Khalifah Umar bin Khattab. Para hadirin, selama ini dia bersuudzon, menduga-duga yang tidak ke Umar bin Khattab. Setelah tahu apa yang terjadi, kemudian dia beristighfar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya singkatkan saja karena memang mulainya jam 7 lebih, belum pernah saya khutbah seperti ini. Ini sudah mulai panas. Bapak-bapak enak menghadap ke barat, saya langsung ke matahari. Siapa orang yang tidak direken sama Allah itu, tidak diajak bicara sama Allah itu, bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bertaubat, yaitu al-ma'mum yatba'uhu imamahu, seorang makmum, seorang pengikut yang mengikuti imamnya, memilih imamnya, memilih pemimpinnya di dunia, karena dunia dia akan ikut pemimpin itu kalau menghasilkan uang. Tapi kalau nggak dapat uang, maka dia meninggalkan pemimpin itu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang ketiga, para hadirin, saya singkatkan saja, yaitu al-a'il mustakbir,
seorang yang miskin tetapi peminta-minta dan sombong. Para hadirin, kita ini dalam hidup ditakdirkan oleh Allah ada kaya ada miskin, tetapi takdir Allah itu yang terbaik bagi kita. Kalau ada orang kaya, maka kekayaannya untuk jihad fisabilillah. Kalau ada orang miskin, maka terimalah, berusahalah dan berniatlah seperti orang yang kaya itu. Ya Allah, kalau aku kaya, maka kekayaanku akan aku berikan untuk jihad fisabilillah seperti orang kaya itu. Kata Nabi, orang pertama dan orang kedua itu yang terbaik. Jangan sampai menjadi orang yang ketiga dan keempat, orang yang kaya raya tapi karena tidak punya ilmu, maka kekayaannya untuk foya-foya. Atau yang keempat, orang miskin juga tidak punya ilmu, sudah miskin tidak punya ilmu, maka menderita di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita andai kata ditakdirkan oleh Allah miskin, bersabarlah bahwa keputusan Allah itu yang terbaik. Jangan sampai kita ini sudah miskin berbuat sombong lagi, maka nanti di akhirat tidak akan diajak bicara oleh Allah.